Halo semuanya, selamat datang di devlog pertama gua sekaligus video pertama gua di channel ini. Di sini, gua mau berbagi tentang pengalaman gua sebagai developer indie pemula dan juga gua mau nunjukin tentang ide game yang sekarang lagi gua bikin, yaitu sebuah game top down yang memakai sudut pandang dari atas, layaknya seperti game-game kayak Grim Dawn atau Torchlight dan lain-lain sebagainya. Nah, karena di sini gue juga masih belajar dan kemampuan menggambar gue terbatas, gue bakal pakai style pixel art buat buat game ini. Karena style ini menurut gue cukup simpel, tapi masih punya vibe yang keren. Dan gue juga akan memakai game engine Godot karena menurut gue itu lumayan simple buat pemula kayak gue yang mau mulai karir di game development. Dan di video ini gue bakal ngasih lihat gimana proses pembuatan dari prototype ide game gue. Mungkin tanpa berlama-lama, langsung aja yuk kita mulai. Pertama-tama, gue bakal bikin dasar-dasar dari player gue, yaitu ada sprite 2D dan juga dua collision shape 2D. Untuk sprite 2D yaitu untuk menampilkan gambar dari karakter gue. Di sini hanya masih karakter putih kosong. Dan yang kedua yaitu collision shape-nya. Yang satu untuk collision dengan objek lain, dan satu lagi yaitu untuk mendeteksi hitbox atau damage dari musuh. Kemudian untuk kode yang pertama yaitu kode pergerakan player. Pada kode ini, gua mendeklarasikan variabel moving speed untuk menentukan kecepatan gerak player yaitu sebesar 500. Dan pada fungsi physics process delta itu digunakan untuk memeriksa input tombol arah atas bawah kiri kanan menggunakan input titik is action press dan mengatur vektor gerakan atau velocity berdasarkan input tersebut. Dan gua juga melakukan normalisasi kecepatan dengan velocity titik normalize untuk memastikan gerakan diagonal karakter tetap seimbang, dan fungsi move and slide untuk menjalankan gerakan karakter dengan kecepatan yang telah diatur, sehingga memungkinkan karakter gua bergerak responsif sesuai input pemain dan tidak terlalu cepat ataupun tidak terlalu lambat. Kemudian, gua menambahkan satu line kode yaitu look at get global mouse position, yaitu supaya karakter player berotasi atau bergerak melihat sesuai dengan arah dari kursor mouse yang kita gunakan. Kemudian yang kedua, gue akan membuat scene bullet atau peluru. Pada scene bullet ini, gue hanya mengkopas dari scene player dan mengecilkan sprite-nya supaya lebih kecil daripada playernya itu sendiri. Kemudian, untuk kode dari peluru, di sini gue akan mendeklarasikan variabel bullet untuk melakukan preload dari scene peluru supaya dimunculkan pada scene player. Dan kemudian gua akan membuat fungsi shoot atau tembak, yang dimana di dalamnya ini yaitu digunakan untuk menyeting posisi, rotasi, dan kecepatan dari peluru itu sendiri. Kemudian gua menggunakan if dengan kondisi input shoot atau tembak supaya bisa memanggil fungsi dari shoot itu sendiri. Namun bisa dilihat di sini masih sedikit ada bug pada bullet dan player, dikarenakan bullet muncul atau datang di tengah-tengah player atau berada di tepat dalam player. Untuk membetulkan bug tersebut, gua membuat muzzle menggunakan marker 2D yang dimana akan ditempatkan tepat di depan player supaya peluru tidak keluar dari dalam player, melainkan peluru keluar tepat berada pada muzzle itu sehingga tidak terjadi tabrakan, dan bisa dilihat peluru menjadi lebih lancar untuk keluarnya. Kemudian yang ketiga, gue akan membuat scene enemy. Sama seperti bullet, gue akan mengcopy paste dari scene player dengan perubahannya yaitu pada
warna dari sprite-nya akan gue ubah menjadi warna merah untuk enemy. Dan kemudian setelah kita coba, bisa dilihat bahwa scene enemy muncul pada scene utama. Kemudian untuk kode di dalam enemy, gue akan membuat supaya enemy akan selalu mengikuti player itu sendiri. Jadi di dalamnya gue akan menggunakan posisi player sebagai patokan dari enemy untuk menuju ke posisi tersebut. Dan juga untuk enemy melihat ke arah player ketika sedang mengejarnya. Kemudian gue membuat fungsi kill yang dimana ketika player terkena dengan enemy, maka semuanya akan terrestart atau scene akan terreload. Dan fungsi kill ini gue masukkan ke dalam kondisi if yang dimana jika terkena enemy maka akan dipanggil fungsi kill tersebut. Kemudian gue juga melakukan hal yang sama untuk menghilangkan enemy. Namun perbedaannya adalah enemy tidak menghilang ketika disentuh oleh player, melainkan enemy menghilang ketika disentuh oleh bullet atau peluru. Sehingga ketika peluru ditembakkan ke enemy, maka enemy akan menghilang atau menandakan enemy telah kalah. Nah, setelah membuat scene player, bullet, enemy, dan juga kode-kodenya, gue pun akhirnya mencoba untuk melakukan tes pada prototipe ini. Namun, setelah gue melakukan tes, ada beberapa kali di mana enemy tidak terbunuh ketika peluru ditembakkan. Gue mencoba melakukan tes beberapa kali, dan dari yang gue lihat yaitu enemy hanya terbunuh ketika peluru pertama yang dikeluarkan oleh player itu mengenai enemy, maka baru enemy akan hilang. Jika peluru pertama meleset, maka peluru kedua, ketiga, dan seterusnya tidak dapat menghilangkan enemy. Kemudian gue pun menggunakan metode lain untuk memberitahu bahwa enemy atau player atau bullet itu sudah menyentuh satu sama lain, yaitu dengan menggunakan grup. Fitur grup pada Godot yaitu sebuah fitur yang dimana satu scene ini dimasukkan ke dalam grupnya masing-masing. Contohnya bullet akan dimasukkan ke dalam bullet dan lain-lainnya, player dimasukkan ke dalam player, dan enemy dimasukkan ke dalam enemy. Ini berguna ketika kita memiliki banyak jenis enemy atau kita memiliki banyak jenis bullet. Sehingga pada if di kode player dan enemy berubah, yang tadinya menggunakan indikator nama sekarang menjadi indikator grup. Dan gue juga menambahkan supaya peluru yang terkena enemy maka akan menghilang juga. Dan setelah dicoba, akhirnya rencana ini berhasil dan semua berjalan dengan baik. Nah, setelah untuk enemy, bullet, dan playernya berhasil dan tidak ada masalah, kini gue mencoba untuk membuat arenanya atau tempat karakter-karakter kita ini berkumpul. Di sini gue menggunakan latar belakang yaitu dari sprite player, kemudian gue ubah warnanya, dan kemudian gue membuat lagi satu gambar kotak hitam yang dimana digunakan untuk tile maps, dan akan gue jadikan tembok dari arena gue. Kemudian setelah semuanya jadi, mulai dari arena, bullet, player, dan enemy-nya jadi, gue pun melakukan tes untuk memastikan bahwa semuanya sudah sesuai dan tidak ada masalah. Namun ternyata masih ada satu bug lagi yang gue temukan, yaitu dimana bullet atau peluru menembus tembok ketika ditembakkan ke arah tembok dengan secara cepat gitu.
Kemudian gua pun mencoba-coba mengutak-atik kodenya dan lain-lain. Gua pun juga melakukan searching atau browsing di Google, YouTube, dan lain-lain. Gua tidak menemukan hasilnya karena gua lihat tidak ada orang yang mengalami masalah yang sama seperti gua. Maka dari itu gua pun terpaksa harus bertanya kepada AI, yaitu ChatGPT, untuk bertanya sedikit mengenai bug ini. Kemudian setelah gue melakukan pertanyaan dengan AI, gue mengirimkan screenshot kode dan gue menjelaskan detail ya. Kemudian ChatGPT memberitahu gue bahwa ada fitur yang bernama CCD atau Continuous Collision Detection. Kurang lebih, fitur ini itu digunakan untuk mendeteksi secara akurat objek-objek yang kemungkinan bergerak terlalu cepat seperti peluru yang gue bikin, yang dimana merupakan akar masalah kenapa peluru gue ini menembus tembok pada beberapa peluru. Kemudian gue pun mencoba mengaktifkan CCD dengan memasukkan kodenya di script fungsi shoot gue. Dan setelah gue coba, akhirnya berhasil. Dan setelah semuanya selesai, mulai dari arena, enemy, bullet, dan lain-lainnya selesai, gue pun mencoba menambahkan pointlet 2D, yang dimana yaitu membuat area di sekitar player menjadi terang, sehingga memberikan efek bahwa kita lagi sedang berada di ruangan yang gelap. Dan kemudian gue pun juga menyalakan fitur shadow, supaya cahaya yang terkena tembok akan memberikan bayangan kepada tembok yang menghalanginya, sehingga terlihat lebih real dan lebih bagus. Mungkin itu aja untuk video gua kali ini. Dan pada video ini gua sudah membuat scene player, enemy, dan bullet, serta juga arena, serta gua sudah membuat kode untuk player, enemy, dan bullet itu sendiri. Untuk kelanjutannya, kemungkinan gue akan memperbagus kode dari enemy, atau gue akan membuat sprite untuk karakter-karakter di game gue. Sekian begitu dulu untuk video gue kali ini. Terima kasih udah menonton devlog pertama gue. Dan kalau kalian suka atau ada masukan, jangan ragu tinggalkan komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe, biar kalian gak ketinggalan update game ini ke depannya. Sampai jumpa lagi di devlog gua berikutnya. Keep creating and stay awesome. Bye bye.